وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من سوية ولا وجب ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli ala Muhammad. Setelah sholat maka semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Isra dan Mi'raj ini adalah tentang kita sholat. Aku hadapkan wajahmu kepada siapa? Aku hadapkan wajahku kepada siapa? Kepada Allah. Ingat Pak ya, kita kalau lagi sholat itu lagi berhadapan dengan Allah. Makanya Pak, kalau sholat ya jangan pakai kaos lah. Masa sholat pakai kaos? Giliran kita mau temu mertua kita pakai rapi, sisir, pakai minyak wangi. Giliran mau ketemu Allah pakai kaos Pak. Yang menciptakan kita, yang ngasih kehidupan sama kita, yang ngasih nafas sama kita. Kalau perlu punya baju mahal, pakai yang paling mahal kalau lagi menghadap kepada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, yang saya hormati sepuh bini sepuh yang ada di RT 5, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati. Saya sebetulnya bingung Pak mau ceramah apa, karena sebetulnya saya ini bukan tukang ceramah. Saya ini tukang main gaplek di ujung sana. Kalau main gaplek saya pinter, tapi kalau suruh ceramah ya ini baru kali ini. Cuma karena amanah dari saudara-saudaraku sekalian, maka sekaligus saya mohon maaf kepada bini sepuh. Saya berdiri di sini bukan berarti lebih pintar, bukan berarti saya bisa, tapi semata-mata watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sepelit-pelitnya orang ya, apabila disebut nama Rasul Muhammad tidak menyambut Allahumma salli alaih atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu sepelit-pelitnya orang Pak. Saya ulangi ya, jadi sampean ini biar jadi campelit.
Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini tepatnya tanggal 27 Rajab telah terjadi sebuah peristiwa besar. Peristiwa yang memang tidak bisa dicerna pakai akal, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekaligus naik ke langit yang ketujuh Sidratul Muntaha. Pak, itu dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina sana kurang lebih jauhnya 1.500 kilo. Jadi kalau kita mau jalan kaki naik onta di sana kurang lebih itu 40 hari. Saking jauhnya, Pak. Tapi Rasul melakukan itu semua atas perintah Allah, berangkat habis Isya sebelum subuh sudah selesai. Itu yang kita maksud bahwa itu memang tidak bisa dicerna pakai akal. Ya. Allah telah mencantumkan firman-Nya di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saya ulangi, Pak, karena memang tidak ada seagung-agungnya bacaan kecuali ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Allah. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah memuji dirinya sendiri, Pak. Ya. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah memuji dirinya sendiri. Pantaslah kalau Allah memuji dirinya sendiri. Lah kalau ridho memuji dirinya sendiri, kue sopo le? Kalau kita mau menyombongkan diri, emang kita siapa? Oh, nggak punya apa-apa kok sombong. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam lain. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, yang di dalam sekelilingnya itu telah diberkahi untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Bapak-bapak, saudaraku sekalian, pada saat itu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil diutus sama Allah untuk mengunjungi Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lemah lembut malaikat Jibril mohon izin kepada Rasul untuk membelah dadanya. Dibersihkanlah hati Rasul itu dengan air Zam-Zam. Lalu malaikat Jibril itu menuangkan iman serta hikmah ke dalam hati Rasul, sehingga sudah benar-benar mengkristal di dalam hatinya Rasul Muhammad SAW. Lalu dengan secepat kilat malaikat Jibril serta malaikat-malaikat yang tadi saya sebutkan mengantarkan Rasul sampai di langit yang ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril bilang kepada Rasul, "Ya Rasul, saya ini cuma bisanya sampai di sini. Saya kalau lebih ke atas lagi sudah bukan urusan saya, sudah bukan waktunya untuk ke sana, karena memang Rasul yang diperintahkan." Maka langsungnya Rasul naik dan seterusnya sampai langsung bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ Rasul mendapatkan perintah, yaitu sholat 50 kali atau 50 pekerjaan. Kalau di kitab itu diterangkan 50 aqaid. Setelah menghadap Rasul itu lalu turun di dalam tiap-tiap langit itu, bermusyawarah kepada setiap nabi yang ditemui. Di antaranya adalah Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia meminta pendapat Rasul. Nabi Musa, kalau bahasa sekarang ini gimana ya? Umat saya, kata Allah, dikasih tugas sholat 50 waktu. Alah, mana mungkin? Mana bisa? Mana kuat? Coba naik lagi, tawar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik lagi untuk supaya diringankan pekerjaan untuk umat, sampai akhirnya deal 17 rakaat. Yang 17 rakaat aja bagaimana Pak 50 rakaat? Bagaimana 50 rakaat? 17 rakaat aja. Kadang kalau mau ya kita kalau enggak ya ntar dulu. Ya. Dengan begini, dengan mengadakan acara-acara seperti ini, mudah-mudahan ada perubahan di dalam diri kita, terutama saya sendiri. Yang tadinya belum sholat bisa sholat, yang tadinya belum rajin bisa rajin. Gitu. Lalu setelah itu semua selesai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat-sahabatnya tentang kejadian tadi malam. Kebanyakan tidak percaya Pak daripada sahabat-sahabat itu, kecuali satu, yaitu Abu Bakar. Makanya dia mendapat julukan As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu adalah orang yang pertama mempercayai tentang Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya segitu aja ya, apa masih? Tanggung. Baru 10 menit. 17 rakaat ya. Kita tahu as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kalau kita punya rumah pasti punya tiang. Anggaplah gentengnya itu zakat kita. Anggaplah kaso-kasonya itu puasa kita.
Anggaplah tembok-temboknya itu adalah haji kita. Tapi kalau tiangnya tidak kokoh, rubuh itu tiang, maka itu genteng, maka itu tembok, maka itu kaso juga ikut rubuh. Begitu juga sholat. Sampean puasa, sampean naik haji, sampean zakat, tapi tidak sholat, ini bukan kata ridho loh. Nah, makanya ayo kita perbaiki pribadi kita masing-masing untuk lebih meningkatkan ibadah kita, terutama saya sendiri. Saudaraku sekalian yang saya hormati, tadi sudah membaca Yasin Tahlil. Alhamdulillah selesai dengan sukses. Tapi kalau boleh saya saran bacanya jangan cepet-cepet, Pak. Kok cepet-cepet ya? Jangan cepet-cepet. Kok maunya cepet-cepet malam Jumat, Mas Ridho? Sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul yang diingat itu enak-enaknya doang. Giliran yang begitu bilangnya sunnah Rasul, tapi Rasul sendiri Pak bengkak-bengkak itu karena sholat, bukan sunnah Rasul yang itu loh. Begitu. Jadi kalau yang sekarang yang enak-enaknya doang sunnah Rasul, Mas Ridho pengen buru-buru ini malam Jumat ini. Saudara-saudara sekalian, ini kalau masalah Isra Mi'raj ini sebetulnya memang kalau sejarahnya panjang lebar, Pak. Tapi kan nggak mungkin saya terangin, ini masih subuh, masih belum kelar ini. Singkat aja, singkat. Secara singkat saja. Yang penting kurang lebih sejarahnya seperti tadi sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Isra itu tadi. Ya, Pak ya. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang pertama mengimani, mempercayai ke Isra Mi'rajnya Rasul. Yang kedua, dia juga mertuanya. Abu Bakar As-Siddiq itu mertuanya Rasul. Hebat ya. Sayyidina Ali itu mantunya. Jadi di antara para sahabat itu ya udah ubet-ubet di situ semua pada sahabat Rasul. Saudara satunya, mantu satunya, dari bapak satunya, ibu yang satunya. Kembali kepada masalah salat, Pak. Kalau nanti kita ini sudah salatnya rajin, kalau kita itu salatnya sudah istiqomah, terus jangan merasa saya paling khusyuk. Terus jangan merasa saya ini, kalau yang lain itu sholatnya masih kurang, saya yang paling baik. Setelah sholat, maka semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Isra dan Mi'raj ini adalah tentang perintah sholat. Setelah semuanya menjadi kita istiqomah untuk sholat, jangan suka merasa paling bisa, merasa paling khusyuk. Sholat kita kayak apa sih? Allahu Akbar. Perasaan dompet saya tadi tinggal 20.000 ya. Kok tadi saya tinggal 10.000? Sholatnya kayak gitu, mau sok bener, mau sok pinter. Allahu Akbar. Mobil tadi yang mau di servis itu kelarnya udah kelar apa belum tuh anak buah itu? Udah begitu sholatnya seperti itu, doanya minta surga, Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, masukkanlah kami ke surgamu ya Allah. Wajar sih, iya wajar Pak, kita semua pengen masuk surga. Tapi mau yang ukur diri gitu. Di dalam bacaan salat Allahu Akbar,
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت. Kita berhenti di situ. Inni wajjahtu. Aku hadapkan wajahmu kepada siapa? Aku hadapkan wajahku kepada siapa? Kepada Allah. Ingat Pak ya, kita kalau lagi sholat itu lagi berhadapan dengan Allah. Makanya Pak kalau sholat ya jangan pakai kaos lah. Masa sholat pakai kaos? Giliran kita mau temu mertua kita pakai rapi, sisir, pakai minyak wangi. Giliran mau ketemu Allah pakai kaos Pak. Yang menciptakan kita, yang ngasih kehidupan sama kita, yang ngasih nafas sama kita. Kalau perlu punya baju mahal, pakai yang paling mahal kalau lagi menghadap kepada Allah. Kalau lagi sholat, كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Coba Pak, saudaraku sekalian, tanyakan kepada Anda sendiri masing-masing. Apa benar hidup kita karena Allah? Apa benar sampai sekarang ini hidup kita memang kepada Allah? Jangan-jangan kita ini cuma ngurusin dunia terus. Padahal tiap hari kita Pak di dalam sholat itu kita berjanji. Kita selalu berjanji kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku, ibadahku hanyalah untuk Allah. Jangan-jangan kita sholat karena gak enak sama mertua. Jangan-jangan sholat kita karena gak enak sama temen. Jangan-jangan kita sholat cuma ingin dipuji orang supaya kelihatan alim. Kesono kemari bawa sorban supaya kelihatan seperti kiai. Insya Allah. Jangan ya Pak ya. Ini nasihat untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk saudaraku sekalian. Untuk itu secara singkat tapi insya Allah padat tadi kita sudah sampaikan masalah Isra dan Mi'raj dan kaidah-kaidahnya serta manfaat-manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa. Kita tengadahkan tangan kita, menghadapkan hati kita kepada Allah, menundukkan kepala kita, berdoa bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Kami malam ini berkumpul di sini ya Allah. Memohon ampun atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Memohon ampun atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Kadang kami tahu bahwa itu salah, tapi kami tetap melakukannya ya Allah. Amin. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah segala langkah kami terkadang menuju ke tempat maksiat ya Allah. Ampunilah tangan kami yang kadang melakukan sesuatu hal yang maksiat juga ya Allah. Ampunilah mata kami yang melihat sesuatu yang Engkau larang ya Allah. Ampunilah mulut kami yang sering berkata kotor ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala dosa kami, baik
baik yang samar maupun yang jelas ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Kuatkanlah iman dan Islam kami ya Allah. Amin. Tetapkanlah iman dan Islam kami fi dunya wal akhirah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa istri dan anak kami ya Allah. Amin. Jadikanlah keluarga kami yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Apabila kedua orang tua kami masih hidup, berikanlah kesehatan ya Allah. Amin. Berkahilah hidupnya ya Allah. Amin. Dan apabila orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Terangkanlah kuburnya ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam